Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Vina Nur Arifah, kemudian ada Ade Muhammad Farhanuddin, Sumiati, Muhammad Rizky Samsil, Nur Syahid, Umaya Miftahul Jannah, Nur Holifah, dan Hilyatul Lailah. Di sini kami akan melakukan simulasi pembuatan video materi pembelajaran biologi yang berjudul Sistem Respirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Lebih baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Ade Muhammad Farhanuddin, silakan. Baik, Bu. Baiklah, para teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hatinya masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ade. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada Nur Holifah. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Nur Holifah, Dek. Yang kedua itu Umaya Miftahul Jannah. Hadiroh, Ibu. Oke, selanjutnya Ade Muhammad Farhanuddin. Hadir, Bu. Vina Nurul Arifah ada. Hadir Ibu. Oke, selanjutnya Rizky Samsil Ardi. Ada, Ibu. Hilyatul Lailah. Hadir, Ibu. Dan Nur Syahid. Hadir, Bu. Syahid ada. Baik, semuanya sudah lengkap atau ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi materi kita hari ini itu adalah sistem respirasi, atau kita sering menyebutnya itu respirasi itu pernapasan. Nah, jadi kenapa kita mempelajari sistem respirasi ini? Kita kan setiap hari itu kan bernafas ya. Tentunya bernafas itu kan ada tujuannya. Kenapa kita itu harus bernafas, harus bernafas setiap hari. Dan sistem pernapasan ini kan terdapat organ-organnya juga ya untuk mendukung berjalannya proses sistem respirasi ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian itu bisa bersikap jujur, disiplin, dan juga kerjasama dalam menganalisis hubungan antara gambaran umum yang terkait dengan sistem pernapasan atau respirasi. Lalu diharapkan kalian juga bisa menjelaskan hubungan antara organ respirasi serta mekanismenya dalam sistem respirasi pada manusia dan kaitannya dengan suatu kelainan atau penyakit yang ada pada sistem respirasi. Baik, untuk lebih memahami lagi materi hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait apa saja materi dalam sistem respirasi. Baik, silahkan untuk Vina Nur Arifah, tolong share screen materi Ibu ya. Nah, jadi materi prasyarat
pelajaran kali ini kalian harus sudah mempelajari sistem pencernaan untuk lebih mendalami lagi materi pada sistem respirasi. Nah, jadi ada yang tahu sistem pernapasan definisinya itu apa gitu. Jadi sebelum kita membahas terkait ada gangguannya, lalu ada organ-organ apa saja yang terdapat dalam sistem respirasi, maka kita harus tahu terlebih dahulu nih sistem respirasi itu apa gitu. Dari definisinya dulu, barangkali ada yang tahu, silakan bisa on mic atau bisa raise hand terlebih dahulu. Barangkali bernafas itu mengeluarkan oksigen atau menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, definisi dari kalian sendiri apa ada yang bisa menjawab sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi terkait sistem pernapas. Baik, silahkan Vina Nurul Arifah atau Ade barangkali Baik, Bu. bisa menjawab. Saya izin menjawab, Bu. Jadi Ya, yang setahu saya sistem pernapasan itu atau biasa disebut sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan maupun tumbuhan, termasuk juga manusia, Bu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Baik, untuk materi sistem pernapasan itu ya, jadi materi sistem respirasi ini mencakup definisinya kurang lebih yang sudah dijelaskan oleh Tina, lalu ada struktur dan juga fungsi organ pernapasan, lalu ada mekanisme dari sistem pernapasan, lalu apa saja kelainan dari sistem respirasi ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa sih definisi dari sistem respirasi ini. Ya. Jadi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Tina bahwa bernafas atau respirasi itu merupakan suatu kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen O2 dari lingkungan hidup dan dikeluarkan karbon dioksida atau CO2-nya itu serta uap air melalui pernapasan kita. Ya. Jadi saat kita bernafas, kita itu kan memiliki organ-organ yang bekerja sama. Jadi setiap kita bernafas itu tentunya ada pendukung lainnya, yaitu organ-organ yang memiliki peran. Ya, jadi memiliki peran yang bekerja itu fungsinya untuk mengatur oksigen yang kita butuhkan. Ya, jadi organ-organ pernapasan pada manusia itu seperti ada hidung, lalu faring, lambung, dan trakea, bronkus, pulmo. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung ini termasuk ke dalam organ pendukung untuk kita bernafas, di mana hidung atau kafum nasalis ini terdapat beberapa struktur penyusun seperti kelenjar sebase atau kelenjar minyak. Lalu yang kedua itu ada kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat. Nah, yang ketiga ini dalam hidung itu terdapat rambut pendek dan juga rambut yang tebal, serta memiliki stensa atau yang memiliki fungsi itu sebagai heater. Ya, jadi yang kedua itu organ pendukung lainnya dari sistem respirasi ini terdapat faring atau pangkal tenggorokan, di mana faring ini letaknya itu di belakang rongga hidung dan juga mulut yang tersusun dari otot lurik. Nah, faring ini adalah persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Nah, jadi faring ini
slide ke sebelumnya. Yang faring. Nah, di sini kan ada gambar pangkal tenggorokan ya. Jadi faring atau pangkal tenggorokan ini punya percabangan dua saluran, yaitu dinamakan dengan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencerahan atau dinamakan dengan faring pada bagian belakang. Jadi pada bagian belakang faring ini terdapat laring atau petak, di mana tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Nah, mekanismenya itu adalah masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara itu bergetar dan juga terdengar sebagai suara. Jadi suara yang kita timbulkan itu karena disebabkan oleh ini. Nah, ketika kita makan sambil berbicara itu maka dapat mengakibatkan makanan itu akan masuk ke saluran pernapasan. Karena saluran pernapasan ini pada saat tersebut sedang terbuka. Nah, lalu saraf kita ini akan mengatur agar peristiwa itu bisa menelan, bernafas, dan juga bisa berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau anomali. Nah, apa sih fungsi dari faring itu sendiri? Jadi fungsi utama faring itu bisa menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang kita telan. Nah, faring juga menyediakan ruangan dengung atau yang disebut dengan resonansi untuk suara percakapan. Nah, next organ yang ketiga itu ada trakea atau baik, selain trakea, organ yang ketiga ini juga terdapat laring atau pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan ini terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Nah, apa sih fungsi dari epiglotis ini? Jadi, fungsi dari epiglotis ini itu untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Nah, laring ini juga merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan, di mana laring ini berada di antara orofaring dan juga trakea, di depan lariofaring. Nah, salah satu tulang rawan pada laring ini disebut juga dengan epiglotis. Epiglotis itu letaknya di ujung bagian pangkal laring. Nah, laring ini disebut atau diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Nah, fungsinya apa? Fungsi utama dari laring ini, jadi fungsi utama dari laring itu untuk menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Baik, organ selanjutnya adalah organ selanjutnya itu ada trakea. Di mana trakea ini merupakan batang tenggorokan nih. Jadi dinding tenggorokan itu tipis dan juga kaku yang dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Nah, bagian dalam rongga ini terdapat partikel bersilia. Nah, silia-silia ini yang nantinya akan berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, jadi laring atau tenggorokan ini berupa pipa yang panjangnya itu kurang lebih 10 cm, di mana letaknya itu sebagian di leher dan juga sebagiannya lagi di rongga dada atau di toraks. Nah, batang tenggorok atau trakea ini kan letaknya di sebelah depan kerongkongan. Nah, di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi 2 cabang tenggorok atau bronkus. Nah, nanti di dalam paru-parunya itu cabang tenggorok akan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil yang kita sebut dengan bronchiolus. Nah, nanti di ujung bronchiolusnya itu ada berupa gelembung kecil yang disebut dengan alveolus atau gelembung paru-paru.
Nah, selain trakea, organ pendukung lainnya itu ada bronkus atau cabang batang tengkorak. Nah, jadi organ ini merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan juga organ paru. Di mana trakea yang bercabang ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Untuk tulang rawan bronkus itu bentuknya tidak teratur, seperti terlihat pada gambar tersebut. Dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya itu melingkari lumen dengan sempurna. Nah, batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, seperti gambar itu di sebelah kiri dan kanan kan. Jadi bronkus yang sebelah kanan atau bronkus yang namanya bronkus primer itu bercabang menjadi tiga. Yang pertama itu bronkus lobaris atau bronkus sekunder. Sedangkan pada bronkus yang sebelah kirinya itu bercabang menjadi dua bronkiolus. Nah, untuk cabang-cabang yang paling kecil itu akan masuk ke dalam gelembung paru-paru atau yang dinamakan dengan alveolus. Nanti untuk di dinding alveolusnya itu mengandung kapiler darah. Melalui kapiler darah dalam alveolus inilah nanti oksigen dan juga udaranya itu akan berdifusi ke dalam darah. Nah, fungsi utama dari bronkus ini akan menyediakan jalan bagi udara yang akan masuk dan keluarnya paru-paru. Organ pendukung lainnya itu terdapat pulmo atau yang kita sebut dengan paru-paru. Jadi pulmo ini letaknya di rongga dada, tepatnya itu di atas kat diafragma. Nah, ini pulmo itu dibungkus oleh dua lapis selaput paru-paru atau pleura. Terdapat di gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan pada paru-paru yang disebut dengan alveolus. Jadi pulmo ini disusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik dan juga pembuluh darah. Nah, bronkiolus itu tidak mempunyai tulang rawan, tapi dia itu punya rongga bronkus yang masih bersilia dan juga di bagian ujungnya itu mempunyai epitelium yang berbentuk kubus yang bersilia. Jadi setiap bronchiolusnya itu terminalis bercabang-cabang menjadi bronchiolus respirasi. Dan nanti kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris ini mengandung gelembung-gelembung yang disebut dengan alveolus. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai organ-organ pada sistem respirasi. Lalu, apa sih mekanisme dari sistem pernapasan itu sendiri? Nah, untuk lebih mendalam lagi, Ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme dari sistem pernapasan. Ya, jadi mekanisme pertukaran O2 dan juga CO2 itu terdapat dua mekanisme. Yang pertama itu ada mekanisme pernapasan dada. Jadi yang pertama itu kan pertukaran gas dari O2 atau oksigen ke karbon dioksida di dalam alveolus maupun di dalam jaringan tubuh itu melibatkan adanya perbedaan tekanan parsial antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, proses pengangkutan oksigen ataupun karbon dioksida ini sangat berkaitan erat dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi, yang mana media angkutan oksigen dan karbon dioksida adalah darah, terutama adalah darah merah. Karena di dalamnya itu terdapat molekul hemoglobin. Di mana hemoglobin ini terdiri dari 4 komponen protein yang masing-masing itu membawa fungsinya. Di mana dalam molekul
ini terdapat zat besi yang dapat mengisap oksigen. Jadi satu hemoglobin ini dapat mengisap 4 molekul O2 sekaligus. Nah, mekanisme sistem respirasi pada manusia ini digolongkan menjadi 2. Yang pertama itu mekanisme pernapasan dada, lalu ada mekanisme pernapasan perut. Nah, mekanisme pertukaran O2 dan juga CO2 ini ada hubungannya dengan proses difusi. Nah, proses difusi ini terjadi dari lingkungan yang memiliki konsentrasi atau tekanannya tinggi menuju ke tingkatan atau menuju ke lingkungan yang lain yang bertekanannya itu lebih rendah, di mana darah ini sebagai media pengangkut oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, mekanisme pernapasan berdasarkan prosesnya itu ada yang dinamakan dengan inspirasi dan juga ekspirasi. Perbedaannya itu jika inspirasi itu proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot atau dia itu memerlukan kontraksi otot. Sedangkan untuk ekspirasi itu dia sifatnya itu pasif. Jadi prosesnya itu pasif dan tidak memerlukan kontraksi otot. Jadi kata kuncinya itu jika inspirasi itu dia prosesnya aktif dan perlu kontraksi otot, namun jika ekspirasi itu sebaliknya dari inspirasi. Nah, mekanisme respirasi itu tadi yang sudah Ibu bilang ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, yang pertama itu ada mekanisme pada pernapasan dada. Nah, pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk atau otot interkostal. Yang mana otot tulang rusuk ini dapat dibedakan lagi nih menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar yang memiliki peran dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan juga tulang rusuk dalam yang fungsinya itu untuk menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi yang semula. Nah, bila otot antar tulang rusuknya itu berkontraksi, maka tulang rusuknya itu akan terangkat sehingga volume dada juga akan bertambah besar. Nah, bertambah besarnya akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada itu lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan dada yang itu kecil pada rongga dada akan menyebabkan aliran udaranya itu mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Maka proses ini disebut juga dengan proses inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi itu terjadi apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuknya itu kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udaranya itu di dalam tubuh meningkat sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udaranya itu terdorong keluar tubuh. Nah, proses ini disebut dengan proses ekspirasi, berbeda dengan proses yang sebelumnya yaitu inspirasi. Nah, jadi mekanisme pernapasan pada dada, proses inspirasi itu terdapat beberapa mekanisme. Yang pertama itu otot antar tulang rusuk berkontraksi, lalu tulang rusuknya itu akan terangkat, kemudian rongga dadanya akan membesar dan paru-parunya juga akan mengembang. Selanjutnya, tekanan udara di paru-parunya itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar. Maka udaranya itu akan masuk ke paru-paru. Nah, ini adalah penggambaran dari mekanisme pernapasan dada pada proses inspirasi. Ya, di mana otot antar tulangnya itu kan berkontraksi nih, udara masuk, lalu tulang rusuknya itu mengalami kontraksi sehingga rongga dadanya itu akan mengembang. Nah, setelah rongga dadanya itu mengembang atau membesar, maka paru-parunya juga akan mengembang. Nah, paru-parunya mengembang karena udara di parunya itu kan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar, maka udaranya itu akan masuk ke paru-paru. Nah, itu dinamakan dengan
mekanisme inspirasi. Selanjutnya itu ada mekanisme pernapasan dada pada proses inspirasi. Nah, ini berbeda dengan proses inspirasi yang tadi. Jadi, jika ekspirasi ini terlihat pada gambar, itu otot antar tulang rusuknya itu berelaksasi, lalu tulang rusuknya itu kembali ke posisi yang semula, di mana rongga dadanya itu akan kecil, lalu paru-parunya juga akan mengempis. Selanjutnya, tekanan udara di paru-paru, di dalam paru-parunya juga lebih besar dari tekanan udara di luar. Maka setelah itu udara keluar dari paru-paru. Mungkin ada mekanisme pernapasan perut secara inspirasi, ekspirasi, dan juga ada mekanisme selanjutnya kan pernapasan dada, inspirasi dan ekspirasi. Nah, sekarang itu mekanisme pernapasan perut, di mana mekanisme pernapasan perut juga ada proses inspirasi dan juga ekspirasi. Yang pertama itu ada proses inspirasi pada pernapasan perut, di mana proses ini itu otot diafragma akan berkontraksi, lalu tulang rusuknya itu akan terangkat. Selanjutnya itu rongga dada akan membesar dan paru-parunya juga akan mengembang, lalu tekanan di udaranya juga akan mengecil sehingga udara itu akan masuk ke paru-paru. Berbeda halnya dengan mekanisme pernapasan perut pada proses ekspirasi. Ya, jadi proses ekspirasi pada pernapasan perut ini dimulai dengan otot diafragma yang melalui proses berelaksasi, lalu tulang rusuknya itu kembali ke posisi yang semula, di mana rongga dadanya itu akan mengecil, lalu paru-parunya itu akan mengempis. Selanjutnya itu tekanan udara di paru-parunya itu akan membesar dan udaranya itu akan keluar dari paru-paru, sehingga proses tersebut disebut dengan mekanisme pernapasan perut secara proses ekspirasi. Ya, setelah kita mempelajari organ pendukung pada sistem respirasi atau sistem pernapasan, maka ada suatu anomali atau kelainan pada sistem pernapasan. Nah, karena sistem pernapasan ini kan tidak berjalan terus-terusan lancar ya, jadi pasti ada kelainan atau suatu penyakit yang menyerang sistem pernapasan kita. Nah, apa saja anomalinya? Itu ada. Nah, tentunya penyakit yang sudah menyerang kita, terutama di Indonesia, bahkan di luar Indonesia, itu yang dinamakan dengan virus COVID-19. Nah, COVID ini nih yang sampai sekarang belum juga punah. Nah, kalian tahu kenapa virus ini bisa menyerang sistem pernapasan kita? Nah, jadi virus ini merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan kita, sistem respirasi. Nah, virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga bisa mengalami kematian. Seperti yang kita tahu bahwa dari angka positif dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Nah, virus ini memang sangat menyerang sistem pernapasan kita. Nah, anomali yang berikutnya itu ada TBC atau tuberkulosis. Nah, selain virus corona, ini ada penyakit TBC yang tentunya kita sudah umum mengenal, di mana TBC ini merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini bisa menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Nah, bakteri ini, yang bakteri TBC, juga masuk dan terkumpul di dalam paru-paru. Kemudian, yang TBC itu kemudian menyebar melalui pembuluh darah. Ya, jadi
serta menginfeksi hampir seluruh organ tubuh seperti pada paru-paru, otak, ginjal, dan juga saluran pencernaan serta kelenjar getah bening. Nah, pada paru-paru akan terbentuk gagal atau koloni bakteri yang dominan atau istirahat. Nah, jika kekebalan tubuh kita kurang baik atau sistem imunnya kita kurang baik, maka tuberkel ini akan bertambah banyak dan juga membentuk ruangan di dalam paru-paru yang memproduksi dahak atau yang dinamakan dengan struktur. Nah, baik, untuk kelainan atau penyakit yang kedua itu tadi ada yang kedua ini kan TBC ya. Nah, kelainan yang ketiga itu ada asma. Nah, asma mungkin ini juga sudah banyak ya yang memiliki penyakit asma. Nah, jadi penyakit asma ini merupakan gangguan pada organ saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada bagian trakea dan bisa mengakibatkan penderitanya itu sulit untuk bernafas. Jadi asma ini disebabkan oleh hipersensitivitas oleh bronkiolus. Ya, kelainan berikutnya itu ada. Nah, kelainan berikutnya ini ada faringitis, bronkitis, dan juga sinusitis. Nah, faringitis itu merupakan peradangan pada faring, sehingga bisa timbul rasa nyeri pada waktu kita menelan makanan atau kerongkongan itu terasa kering. Jika bronkitis itu suatu penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju ke paru-paru. Nah, ada juga kelainan dari sistem respirasi yaitu sinusitis. Yang mana sinusitis ini merupakan kelainan karena radang pada sinus. Sinus itu letaknya di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya itu di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui proses operasi. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi hari ini, untuk lebih kalian memahami lagi, Ibu akan mengetes kalian ya. Ini ada beberapa kuis. Bisa dimulai saja kuisnya, nanti kalian bisa menjawab ya. Untuk menjawab kuisnya. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Ada 4 gambar sistem respirasi. Nah, manakah dari gambar tersebut yang bukan merupakan dari sistem pernapasan? Coba yang bisa unmute, ayo. Lambung, Bu. Ya, gimana Syahid? Yang bukan itu lambung, Bu. Karena merupakan sistem pencernaan. Ya, oke. Gimana Samsil? Iya, sama Bu, kayak Mas Nur Syahid, yang bukan itu lambung. Karena lambung itu sistem pencernaan. Gambar yang pertama, atas, atau yang mana nih? Yang lambung? Gambar yang pertama sebelah kiri, atas. Oke, siap. Mari kita cek jawabannya. Nah, betul ya. Jadi Yeay. sistem pernapasan itu adalah gambar yang atas, yang pertama, yaitu lambung. Nah, lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan. Oke, next kuis selanjutnya. Ya, untuk kali ini Ibu memberi satu kuis terlebih dahulu. Nanti next kita akan melakukan kuis lagi. Nah, jika ada yang masih dibingungkan, silakan Ibu buka pertanyaan mengenai materi hari ini, yaitu sistem respirasi. Baik, teman-teman semuanya, mohon maaf tadi Ibu pecah ke saya katanya lagi terlalu sinyal. Nah, untuk melanjutkan diskusi pada pertemuan kali ini, katanya kita disuruh bikin kelompok nih. Untuk kelompok pertama ada Samsil, Umaya, dan Julia. Untuk kelompok kedua ada Nur Syahid, Vina, dan juga Nur Khalifah. Silakan nih buat kelompok dulu. Baik,
Pak Ketua, gaskeun. Udah buat kelompok? Nah, lanjut kita akan melakukan diskusi ya. Tadi katanya mengenai sistem respirasi. Ibu bilang katanya dari kedua kelompok ini dibuat satu pertanyaan masing-masing kelompoknya. Terus ntar saling tukar pertanyaan dan tukar jawaban. Untuk menyusun pertanyaan, saya kasih waktu nih 2 menit. Silakan ya, dimulai dari sekarang. Oke, karena waktunya udah selesai ya. Sekarang kita saling jawab pertanyaan dan lempar jawaban. Untuk kelompok pertama, silakan untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi sistem respirasi. Mangga, kelompok pertama siapa perwakilannya? Samsil. Oke, ya boleh saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya itu tadi di PowerPoint kan terdapat organ hidung yang mana di dalamnya itu terdapat rambut pendek dan tebal. Lalu apa fungsi rambut pendek dan tebal di lubang hidung tersebut? Baik, terima kasih kepada Saudara Samsul perwakilan dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, apakah pertanyaan sudah dicerna atau sudah dipahami? Siap, sudah. Ya. Untuk pertanyaannya, apakah mau langsung dijawab ataukah nanti menunggu pertanyaan selanjutnya? Menunggu pertanyaan dari kelompok 2. Oke, siap. Silakan dari perwakilan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Siapa perwakilannya? Siap, saya. Ya. Untuk kelompok 2, di sini saya izin mengajukan pertanyaan ya. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pertukaran gas pada pernapasan internal berlangsung? Bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan kelompok 2, Nur Syahid yang telah mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Sekarang kita akan melakukan sesi diskusi. Dari kelompok 2, apakah sudah ada jawaban mengenai pertanyaan yang diajukan di kelompok 1? Ya, sudah. Oke, silakan. Ya, saya Vina Nurul Arifah dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya adalah di presentasi yang telah dilakukan oleh Bu Guru terdapat organ hidung yang mana di dalamnya terdapat rambut pendek dan tebal ya. Lalu apa fungsi rambut pendek dan tebal di lubang hidung tersebut? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu di dalam hidung terdapat bulu pendek dan tebal yang berada di dalam rongga hidung yang mana rambut tersebut disebut bulu hidung. Saat udara masuk ke hidung, kotoran disaring dan ditangkap oleh bulu hidung yang masuk bersama udara. Begitu jawabannya. Terima kasih. Silakan kelompok 1 berpendapat. Halo kelompok 1. Baik Pak, sebentar Baik, lagi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, mekanisme pertukaran gas pada pernapasan internal berlangsung yaitu dengan proses terjadinya pertukaran gas pada pernapasan internal berlangsung di dalam jaringan tubuh, tepatnya dalam respirasi seluler, di mana setelah oksihemoglobin atau HbO2 terbentuk di paru-paru, oksigen akan lepas selanjutnya menuju cairan jaringan tubuh untuk digunakan dalam proses metabolisme sel. Kemudian sementara itu karbon dioksida yang diangkut oleh darah
sebagian kecilnya akan berikatan bersama hemoglobin lalu membentuk karboksihemoglobin atau HbCO2. Baik, terima kasih dari kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, kira-kira ini dari tiap-tiap pertanyaan apakah sudah dapat dipahami kelompok 1 atau kelompok 2? Siap, sudah. Alhamdulillah sudah, terima kasih. Alhamdulillah, karena diskusinya sudah dipahami ya dari kedua kelompok. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Saya mewakili dari Ibu Guru karena ketidakhadirannya karena terhabisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Kelas. Terima kasih.